Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kewaspadaan perubahan cuaca ini, kami sudah tersambung dengan Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Semarang, Pak Tuban Wioso. Terima kasih Pak Tuban telah bergabung bersama kami di Metro News. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Yana. Pak Tuban, ini kami mau konfirmasi terlebih dahulu kalau di Semarang sendiri kan memang sudah terlihat hujan juga sudah turun begitu. Apakah ini juga sudah mulai terlihat hujan turun di beberapa wilayah di Jawa Tengah juga secara merata atau masih belum merata, Pak? Saat ini sudah merata, hampir di wilayah Jawa Tengah ini hujannya mulai ringan hingga sedang hingga lebat, sudah merata di seluruh wilayah Jawa Tengah dan umumnya terjadi sore dan malam hari. Baik, untuk puncak dari musim hujan sendiri ini akan berada pada bulan apa, Pak? Bulan Januari dan Februari puncak musim hujan. Baik, apakah dapat dikatakan untuk tahun ini bisa diketahui prediksinya? Apakah tahun ini dapat dibilang mengalami cuaca ekstrim? Karena pada tahun lalu bisa disebut cuaca ekstrim, di mana kemaraunya panjang, kemudian juga hujannya ini tidak menentu, begitu Pak? Ya, kalau tahun ini karena kita lihat sudah ada mulai ada fenomena La Nina, di mana La Nina itu adalah fenomena kejadiannya memang ada anomali negatif di laut Pasifik timur, tengah hingga timur, suhunya mendingin, tapi di wilayah Indonesia suhunya menghangat. Kondisi demikian akan menyebabkan curah hujan meningkat di wilayah Indonesia, khususnya di selatan Khatulistiwa termasuk di Jawa Tengah. Ini terjadi curah hujan yang meningkat. Baik, fenomena La Nina ini sebenarnya terjadi secara periodik kan ya Pak, dan hingga berapa lama? Kemudian karena ini juga untuk mewaspadai dari fenomena ini tentunya. Ya, ini memang tidak terjadi setiap tahun, itu bisa 3 sampai 5 tahun terjadi. Dan untuk tahun ini La Nina kategori menengah, karena kalau menengah itu anomali suhu, kalau di Pasifik Timur, Tengah Timur itu suhunya negatif atau anomalinya negatif 1 hingga 2 derajat. Ini sekarang sudah 1 derajat lebih. Baik, kalau seperti yang Pak Tuban sebutkan tadi bahwa anomali negatif yang kemungkinan terjadi di Indonesia adalah curah hujannya lebih begitu ya Pak. Lantas potensi bencana sendiri yang patut diwaspadai untuk wilayah Indonesia atau khususnya Jawa Tengah ini apa saja Pak? Ya, tentunya dengan curah hujan meningkat kita waspada terhadap dampaknya seperti banjir dan longsor, karena beberapa waktu sebelumnya, kejadian La Nina sebelumnya itu karena curah hujan meningkat itu bisa menyebabkan berdampak pada banjir dan longsor. Baik, Pak Tuban, kalau terkait dengan potensi bencana seperti misalnya angin puting beliung, apakah juga masih akan kemungkinan terjadi di beberapa wilayah, dan kemudian wilayah-wilayah mana saja nih yang perlu waspada terkait dengan adanya potensi bencana, baik itu banjir, kemudian longsor, atau mungkin juga angin puting beliung? Ya, kalau sekarang ini kan masih sudah masuk musim hujan, tapi dari gerakan massa udaranya atau anginnya ini perubahan dari monsun Australia ke monsun Asia. Nah, ini menyebabkan ini sering disebut musim pancaroba. Dalam musim pancaroba ini sering terjadi hujan lebat yang membawa angin kencang, petir. Angin kencang ini bisa menjadi angin puting beliung, dan ini bisa terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa Tengah, dan terutama di wilayah-wilayah yang tadi sudah disebutkan, wilayah yang terbuka tanpa gesekan seperti ladang, tanah lapang, jalan dan sebagainya. Angin puting beliung ini bisa menyebabkan atap terbang, kemudian
pohon tumbang, dan juga ikutannya itu petir. Petir itu juga berbahaya. Kita tidak akan menyambar tempat yang tinggi, makanya jangan berada di tengah lapang, di bawah pohon, karena kalau pohonnya kesambar bisa ikut kena. Baik. Itu ya. Baik, semoga informasi ini dapat menjadi kewaspadaan masyarakat juga di musim pancaroba peralihan ke musim penghujan di tahun ini. Terima kasih Pak Tuban telah bergabung bersama kami di Metro News. Selamat beraktivitas kembali.